Halo sob, sudah sebangsa tanah sebangsa air. eh Video kemarin pernah saya upload untuk penanganan hama ya. Sebetulnya sih ini hama klasik ya pada cabai rawit ini. Dari dulu saya pernah mendengar atau mengalami penyakit ini. Emang jawabannya belum ada yang jelas gitu kan ya, atau kadang-kadang kecolongan kita untuk menangani tiba-tiba tanaman kita kering dan keriting. Wah, ini mengecewakan ya, sangat sesal. Dari kecil udah diurus-urus gedenya mau berbuah tiba-tiba kena hama ya. Kalau dulu mungkin ya petani-petani atau orang-orang tua dulu menggunakan obat-obat kimia saja yang gampang, tapi kan kita ini harus cari-cari yang alternatif yang tidak berisiko pada kesehatan kita ya. Apalagi ini tanaman kan dikonsumsi kita juga, bukan dijual lah untuk kita sebagai produsen sayuran ya, tapi ini pecinta tanaman untuk memanfaatkan waktu, memanfaatkan lahan, menyalurkan hobi juga, tapi ya ada penghasilan lah untuk kebutuhan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini ya, dikatakan sulit lah gitu. Harga sayuran mahal, segala macam mahal. Kita kan tidak semuanya harus beli, itu bisa kita nikmati di pohon dan kebanggaannya pun beda dengan beli. Ya. Kemarin di video yang sudah lalu saya menangani cabai rawit ini karena dengan serangan hama tungau dan semut ya, berbagai macam. Jadi dua langkah atau dua penanganan saya berikan kepada tanaman ini. Kalau yang tidak terlambat ya, alhamdulillah sekarang mulus ya, mulus saja, nggak begitu kelihatan kerontokan, bahkan mulus aja daunnya juga. Nah, ini yang kemarin nih, ini baru kalau nggak salah semingguan ya. Ini seminggu ditangani, ini udah muncul tunas baru, tapi untuk bunganya ya sempat ini juga nih, sempat rontok ya. Ini juga sempat terganggu nih bunganya nih. Karena ini dianggap udah sangat parah waktu itu, tapi cepat ketangani, udah mulai normal ya. Tunas-tunasnya nih udah muncul, tunas-tunas yang mulai sehat. Nah, ini juga, tapi ini sempat keluar juga buahnya ya, tapi bunga-bunga yang berikutnya ya agak terhambat juga. Tapi jangan khawatir lah, nanti kalau sudah muncul tunas baru ya, ini tanaman cabai ini bisa kita petik hasilnya dan berbuah normal ya. Jangan khawatir ya. Kita ya perlu juga percobaan. Nah, ini saya ini dari semua ada sekitar 60 pohon cabai ya, 50% ya udah ketanganin ya, tapi sebagian sekitar 1% ada yang tiba-tiba sedang berbuah mati. Juga aneh ya, sedang lebat-lebatnya berbuah baik cabai rawit maupun cabai keriting, tiba-tiba langsung layu dan mati. Saya telusuri, itu ternyata ada sarang semut di bawahnya. Jadi semut-semut yang merah itu bersarang di bawah akar, hingga akar tersebut digerogoti dan layu mati ya. Tapi ada yang ketangani, keburu ke kontrol ya, bisa normal lagi, cuman ya sedikit layu beberapa minggu lah gitu. Ini penanganan sudah kalau nggak salah 3 minggu nih, dengan 3 minggu. Nah, ini yang yang keobatin nih. Ini nggak kena obat, padahal ini satu pohonnya satu ini ya, tapi yang sebelah ini karena keburu ketangani normal, yang ini keburu kena hama, nggak ketangani gitu kan maksudnya di awalnya. Ini juga ada sih sedikit karena satu pohon yang tadi, tapi ini bakal keluar
berbunga, ini udah keluar nih, dan insya Allah berbuah ya, gitu ya. Ini deh contoh nih juga ada ini udah lebat, tiba-tiba dia itu mati layu, karena di sini ada saya dipindahin ini medianya dari polybag ke pot, karena di bawahnya ada sarang semut ya. Karena mungkin ini ya tempatnya di atas, jadi semut waktu musim hujan pada naik nyari-nyari tempat yang teduh atau perlindungan ya, masuk ke polybag. Kalau pakai ini, saya pakai ini, misalnya kan di polybag seperti ini udah ketanganin. Ini waktu berbunga ketanganin sekitar ya 2 mingguan. Nih 2 mingguan udah boleh keluar nih, tapi daun-daunnya ada yang lama masih keriting, tapi ke atasnya kan udah sembuh ya. Nah, itu nih. Biasa saya menggunakan ya seperti orang lain juga, ada yang menggunakan, cuman campurannya mungkin ada tambahan ya. Ini isi kalau full ini 1 liter nih ya, 1 liter full isi airnya. Saya kasih ini, maaf nih ada produknya nih. Ya, udah habis nih. Ini saya kasih 1 liter ini 1 sendok makan ya, kasihnya 1 sendok makan saja untuk 1 liter ini ya. Semprotan ini kan 1 liter isinya 1000 ml, kasih 1 sendok. Kemudian saya campurkan, karena harusnya pakai jeruk nipis, karena saya punya pohonnya, saya pakai daunnya doang. Saya ambil daun jeruk ini saya sekitar 5 lembar, terus saya blender sama 2 helai seledri, daun seledri. Saya memanfaatkan yang ada aja di sini, dan menurut ya penelitian memang ada ini juga nih. Ini 2 potong ini, sambil 2 tangkai, masukin sama daun jeruk tadi, dan di blender. Nanti airnya dicampurin sama deterjen ini ya, deterjen ini. Jadi tidak menggunakan kimia. Kalau mau sedikit, 1 siung saja, jangan banyak, tapi 1 siung bawang putih biar agak sedikit nyengat gitu, karena semut kalau udah gitu dia kabur, gak mau menyengat. Tapi ini semprotan ini kalau bikin harus dihabiskan sehari itu, karena ini tidak bertahan 2-3 hari nggak. Jadi apa namanya ya, khasiatnya gitu, kalau bilangnya itu keampuhannya itu kalau udah lama, apalagi karena jemur gitu, kena sinar matahari, ya udah hilang sih. Nah, kalau bisa ini semua ini ya, semua tadi air seledri yang udah di blender, diperas airnya dengan daun jeruk tadi, terus deterjen, bawang putih, udah tinggal cairnya. Jangankan disaring, ini kan nanti nyumbat ya, kalau disaring nyumbat di semprotan ini, atau pakai semprotan lain juga bisa aja, penting gampang untuk disemprotkan ke tanaman. Nah, ini diseduh sama air hangat ya, yang terlalu panas banget lah gitu. Air hangat simpan dulu, udah merasa ya cukup dingin 1 jam, terus simpan ya, baru kita bereaksi, disemprotkan ke tanaman yang kena penyakit, maupun yang tidak pun kasih aja yang belum kena, karena kemungkinan tuh bakal kena gitu. Nah gitu, saya juga pernah mengabaikan dari 1 pohon ini normal awalnya, tapi disimpan malah ada sedikit perubahan ya. Nih yang ini keserang, karena itu di bawah tadinya disimpan. Nah, jadi ini juga, tapi nggak begitu parah, tapi udah disemprot, ini udah disemprot. Jadi juga kan disemprot. Nah ini agak sedikit saya awal penanganan. Nah ini contoh nih. Ini karena ditangani ini kemarin tuh saya ngabaikan, yang ini gak disemprot, akhirnya ini kena ya, tuh agak keriting nih, padahal 1 pohon nih, sama seperti tadi 1 pohon. Nah kalau ini
cabai yang sedang lebat-lebatnya cabai ini ada beberapa pohon cabai keriting ini tiba-tiba layu dan mati. Ini ada beberapa pohon yang sedang produktifnya berbuah. Ini udah 2 kali berbuah ya, berbuah sekali berbuah normal, ini yang kedua tiba-tiba mati. Dan ini buahnya udah muncul, sayang kan. Ini bunganya banyak penuh, tapi tiba-tiba ternyata saya periksa di dalam ini, asalnya ada di polybag kayak gini, di polybag. Ternyata ini ada sarang semut di bawahnya, bersarang semut di situ, jadi ngegrogotin akar. Ya itu sayang kan. Makanya kalau untuk menangani ini semut, kita siram pakai deterjen juga. Boleh deterjen yang tadi yang suka disemprotin itu ya, deterjen kita butuh ambil bikin lagi dengan komposisi yang sama, atau ditingkatkan sedikit deterjennya, terus disiramin ke sini, disiram, nanti ada cacing ada apa di keluar tuh ya, bisa muncul cacing keluar gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai ketanganin. Jadi intinya tadi kita jangan langsung ke obat kimia ya, obat kimia kita tangani dulu secara yang obat-obatan yang ramah terhadap kesehatan kita, karena ini kan semua dikonsumsi ya, konsumsi oleh kita juga. Dan juga kadang-kadang gini, kalau menggunakan kimia salah-salah penanganan, eksekusinya salah malah fatal. Ini bisa-bisa mati bener, kering bener, salah penanganan. Nah tadi yang kelewat satu, di samping ini diobatin daunnya ya, daunnya diobatin untuk, karena kan hama itu di diemnya nih. Nah ini juga udah disemprot tapi udah pada mati nih. Nih hama-hama itu di balik daun, di bawah daun tuh, di baliknya. Makanya kalau nyemprot kita dari bawah, nyemprot di bawah ya, atau diginiin baru semprot, lihat aja. Karena kalau semprot atasnya kadang-kadang di bawah masih hidup. Ini karena nyedot nutrisi nih. Ini telur semut, telur. Jadi menyedot nutrisi daun, enggak jadi keriting dan kering ya, kayak gosong gitu, kebakar. Ini sangat dahsyat juga ya, binatang kecil yang hampir tidak kelihatan tapi reaksinya pada tanaman tuh benar-benar. Nah itu. Nah di samping tadi ini tanahnya juga dikasih nutrisi. Kasih nutrisi, saya saya perlihatkan ya nutrisinya. Kota Bandung, Jawaban teka-tekinya nah ini nutrisi super kalsium ini 90% kalsium, mengandung kalsium 99% ya. Nah, ini untuk namanya apa, nutrisinya nih. Ini serbuk nih. Ini serbuknya saya terangkan untuk komposisinya ya. Kalau ini untuk pertumbuhan daunnya juga. Ada sedikit lagi nih, kayak beberapa minggu sudah habis. Ya, tapi ini berlaku, saya selain dipergunakan untuk tanaman yang ingin menghasilkan daun seperti bawang daun ya, daun bawang, seledri, kangkung, bayam, itu banyak menggunakan tadi yang butir-butir tadi ya. Kadang saya pakai NPK juga, NPK yang 16. Nah yang tadi itu, yang serbuk tadi itu dikasih 1 sendok teh ya. Yang tadi yang saya harus ambil lagi jarinya, 1 sendok serbuk tadi kayak tepung gitu kan, yang nutrisi kalsium 99% itu 1 sendok teh masukin ke sini lagi juga. Atau yang bisa saya, kalau saya biasa ke ini bekas ini nih, saya bekas apa nih, blender ya, diisi nih sepenuh ini 1 liter. Seliter ini kasih 1 sendok teh kalsium tadi yang serbuk, terus diaduk sampai rata, kemudian disiramin ke sini
Kalau saya disiram nggak terlalu banyak sih. Ini sekitar kurang dari 1/4 kan ya. Ini segini, segini langsung dikasih. Atau ada kelebihan juga gak apa-apa sih. Kalau ada kelebihan jangan mungkin seliter segini ya di semua satu pohon, enggak. Ini bisa dibagi 4 ya. Ini bisa dibagi 4 atau bagi 5 gitu. Nggak apa-apa. Ini tiap 2 minggu atau 3 minggu sekali ya, boleh untuk ini. Tapi kalau saya pernah mencoba juga, karena ini pengen cepat, ada satu percobaan dikasih juga tadi yang butir pelebat daun dan menjadi hijau, kasih sedikit juga sama 1 sendok itu dengan 1 liter campur lagi tabur ini. Kalau itu jangan terlalu banyak kayak putih-putiran tadi, ya terlalu banyak malah tanaman bisa sakit ya, atau overdosis kayak seperti gitu, bahkan bisa akibat kematian. Nah seperti ini saya ini waktu ini mau bertanam beberapa minggu setelah ini apa namanya strawberry ini, ya ada kasih itu. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita menyalurkan hobi dan menghasilkan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, lumayan kita bisa panen tiap hari. Kita mau masak atau kita sama teman-teman kumpul di kebun ini dan bisa menikmati tanaman-tanaman. Oke, terima kasih, salam, dan semoga sukses selalu ada di tangan kita yang telaten.